Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah memberi kesehatan, perlindungan, dan keberkahan kepada kehidupan Bapak Ibu semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau masuk masjid dingin kayak gini, ditambah lagi waktu sholat banyak yang batuk, jadi ingat di Baitullah ya. Ya berasa di Masjidil Haram ya. Kanan kiri batuk, ya tanda bahwa jemaahnya perjuangan menuju sininya itu luar biasa ya. Insya Allah Allah mengganjar ya. Batuk aja datang ya, apalagi sehat. Yang nggak boleh itu kalau imamnya bacaan sholatnya agak panjang terus itu yang nggak boleh. Saya nggak dengar tadi suara Pak Anung aham. Sehat Pak Anung ya? Alhamdulillah. Pak Abdurrahman, mohon maaf tadi waktu menawari jadi imam, saya mengira itu sopan santunnya Pak Abdurrahman. Karena yang saya tahu di sini ada imam lagi pergi ya. Oh iya, mohon maaf Pak. Saya tidak bermaksud menolak tadi. Tadi saya pikir itu Pak Abdurrahman sopan santun nawari saya. Sementara ada imamnya. Orang tua saya dan di waktu nyantri dulu mengajari betul bahwa kalau kita masuk ke satu tempat daerah, yakinlah ada banyak orang soleh di sana. Jangan sok soleh untuk kemudian nyelonong jadi imam atau bahkan. Insya Allah banyak orang fakih di sana yang lebih dari kita. Hormati itu. Makanya mohon maaf Pak, tadi bukannya nolak. Saya pikir sudah ada imam rawatifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas, saya mencoba mempersingkat yang menjadi concern saya beberapa waktu ini. Keprihatinan kita insya Allah bersama. Kita punya masalah cukup besar yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi saya ingin memulainya dengan mengingatkan pada kita semua bahwa kehadiran kita di muka bumi ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa tugas. Kita hadir di muka bumi oleh Allah disebutkan secara tegas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan di sana ada dialog dengan malaikat bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk melakukan perusakan. Itu kecenderungan manusia dengan sifat-sifatnya itu bisa menjadi baik, kalau buruk bisa buruk sama sekali, buruk sekali. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kata khalifah itu bermakna wakil, tapi juga punya makna tugas menyelamatkan. Jadi tugas kita di muka bumi ini mewakili Allah. Wah ini istimewa banget ya. Mewakili Allah untuk menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Dunia, fil ardi. Menyelamatkan dunia dari pikiran manusia, dari alam semesta. Kenapa? Karena kemampuan manusia ini hebat. Setiap manusia berpikir, setiap manusia berkata, dan setiap manusia melakukan sesuatu itu menjadi energi, dan energi itu
dilepas ke alam semesta oleh otak kita yang bernama talamus dengan kecepatan kalau di waktu siang bisa mencapai 5.000 km per detik. Sementara kalau dilakukan antara jam 2 sampai subuh itu kecepatan berpikir kita itu bisa mencapai 300.000 km per detik, sama dengan kecepatan cahaya. Tangerang Surabaya itu hanya 900 km. Jadi pikiran kita itu melesat luar biasa, dan yang dahsyatnya adalah bahwa setiap pikiran kita itu mempengaruhi keseimbangan energi alam semesta. Misalnya udara. Udara itu kan butiran lembut air misalnya. Itu bisa dirubah oleh pikiran kita, dan pasti dirubah oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita baik, maka udaranya menjadi heksagonal, menjadi baik, dan kalau dihirup itu sehat. Alam semesta seimbang. Sementara ada banyak polusi, kalimat pikiran kita menyeimbangkan. Tapi kalau kalimat pikiran kita itu buruk, kata-katanya jelek, maka yang terjadi adalah proses perusakan. Nah, kita diturunkan ke muka bumi ini untuk menyelamatkan. Salah satunya dengan proses itu, menjadi orang yang baik itu, menjadi orang yang ngikutin perintah Allah, sesungguhnya adalah menjadi orang yang menyelamatkan. Kemudian, saya nggak bisa ngumpetin rasa bahagia saya nih. Biasanya kalau sholat subuh, itu yang datang itu orang-orang yang badannya udah bau tanah. Ya, ini ikhwannya gagah perkasa, akhwatnya Masya Allah, kayaknya masuk surga semua ini penghuni masjid ini. Masya Allah, jarang-jarang beneran ini, Allahu Akbar. Ini tiap hari begini nih. Insya Allah, amin ya. Ya Allah ya Karim. Kalau masjid diisi sama anak muda, itu artinya masa depan cerah. Saya ngomong begini merinding nih. Itu artinya masa depan cerah. Kenapa? Berarti ada banyak keluarga-keluarga yang benar di sekitar masjid. Kenapa? Karena banyak keluarga tidak benar, dan inilah yang akan kita bahas. Ikhwan fillah rahimakumullah, hukum yang Allah berikan itu semuanya adalah untuk memberi keseimbangan. Jadi kalau hukumnya ditinggal, maka terjadilah kerusakan. Misalnya hukum wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Maka kalau terjadi menjauhi atau masyarakat menjauhi hukum itu, akan terjadi kerusakan. Sebagaimana yang hari ini ikhwan fillah rahimakumullah, Allah mengingatkan zuharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Terjadi kerusakan di darat lautan akibat dari tangan manusia. Allah memilidhukum ba'dalladzi amilu. Allah membiarkan itu terjadi, biarin itu terjadi akibat perbuatan kita. Kenapa? Supaya kita mikir, tuh akibat perbuatanmu. Allah mengingatkan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan bahwa kami perintahkan kepada manusia, ikuti jalanku yang lurus ini. Fattabi'uh, ikuti jalanku. Wala tatabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan itu mencerai-beraikan kamu, merusak kamu. Ikhwati fillah rahimakumullah, terima kasih jamnya gede banget di atas, jadi saya bisa ngontrol, karena saya ini punya penyakit nih. Kalau udah ngomong susah berhenti. Alhamdulillah itu mentereng banget itu jamnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, perhatikan ini. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Enggak akan ada azab Allah kalau engkau ada di sana. Maksudnya apa? Kalau ada orang soleh di sana. Kenapa? Karena orang soleh itu punya energi yang luar biasa besar, yang melindungi. Salah satu contohnya begini, Bu. Gerhana itu punya kemampuan merusak. Bahkan daya tariknya saja membuat air laut itu pasang.
Dan gak cuma air laut, apa yang ada di bumi ini ketarik semuanya, dan termasuk otak manusia. Otak manusia itu dalam waktu beberapa menit gerhana itu terjadi, rusak, mati. Ribuan, bahkan jutaan otak manusia langsung blep 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 blep, blep mati. Mau lagi tidur lagi. Nah, sholat gerhana dan sholat-sholat yang lain, wabil khusus dalam gerhana ini, sholat gerhana punya kemampuan untuk melindungi otak manusia. Jadi kalau lagi ada orang sholat lalu difoto, fotonya foto aura, maka itu ada kayak telur di sekitar kita itu, kayak ada telur. Energi yang sebagian orang menyebutnya aura atau apa, ini energi melindungi kita. Sementara pikiran kita melesat keluar bisa mencapai 5.000 km per detik. Semakin banyak orang yang ikut sholat gerhana, maka bukan cuma dia melindungi dirinya sendiri, tapi melindungi lingkungannya. Oh, ini keren. Masya Allah. Jadi Allah menurunkan itu untuk menyelamatkan kita. Nah, kembali tadi tentang wala taqrabuz zina misalnya. Itu hukum yang Allah turunkan. Apa yang terjadi kalau kemudian masyarakat melepas hukum itu? Sekarang kalau ada ngelihat orang berduaan, tetangga tahu bahwa itu belum jadi suami istri, masuk ke rumah berduaan, apa yang dilakukan oleh kita? Diam. Kita gak tahu apa yang terjadi. Maka kemudian karena masyarakat terbiasa dengan diam, mendiamkan, membiarkan hukum Allah hilang, maka yang terjadi adalah sekarang free sex menjadi sesuatu hal yang biasa. Hamil di luar nikah, angka aborsi luar biasa tinggi. Kalau dihitung per harinya 5 aborsi. Jadi Allahu Akbar, besar sekali. Kemudian Allah mengingatkan wa ma asabakum min musibatin fima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu itu akibat dari perbuatan kamu sendiri. Wa ma asabakum min hasanatin faminallah. Wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsika. Apa saja yang menimpa diri kamu dan itu kebaikan, itu dari Allah. Apa saja yang menimpa diri kamu yang itu keburukan, itu pasti dari hasil perbuatan kamu sendiri. Ya ayuhan nas innama bagyukum ala anfusikum. Wahai manusia, sesungguhnya bencana akibat kezoliman kamu itu akan balik lagi pada dirimu sendiri. Jadi masyarakat yang membiarkan hukum Allah redup dan bahkan hilang dari lingkungan, sebenarnya sedang merusak dirinya sendiri. Sebagaimana ikhwan fillah rahimakumullah, ini misalnya LGBT. Saya punya teman pengurus masjid, Pak. Seorang pejabat di sebuah perusahaan besar. Orangnya baik, sholatnya rajin, dan dia sering membagi-bagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa bulan, dia cerita bahwa dia menyesal sekali dulu nggak terlalu peduli dengan situasi. Mau ada apa, yang penting anak saya, diri saya selamat. Dia melarang anaknya untuk ikut organisasi apapun, yang penting sholat saja, nggak usah ikut yang lain-lain, yang penting sholat aja, cukup. Beberapa waktu yang lalu dia cerita, dia menyesal, anaknya mau berangkat ke luar negeri untuk sekolah, harus periksa kesehatan, dia general check up lah. Yang mengagetkan adalah anaknya ternyata mengidap HIV. Nggak cuman itu. Yang lebih mengagetkan dan dahsyat sekali pukulannya buat dia adalah ternyata bukan cuma HIV, tetapi ada penyakit lain yang kita sekarang menyebutnya dengan cacar monyet.
Cacar monyet itu adalah penyakit. Sekarang ini penyebabnya baru diketahui satu hal. Penyebab cacar monyet itu. Mohon maaf ya. Masuknya kelamin laki-laki ke lubang dubur. Itu sekarang ini baru ditemukan satu-satunya penyebab cacar monyet itu dia. Sama, kenapa bisa begitu? Cacar monyet itu beruntusan, Pak. Kayak cacar gitu ya. Itu sama dengan memasukkan tangan kita ke spiteng, tempat pembuangan. Kita cemplungin sebentar lalu kita angkat. Nggak lama kemudian akan beruntusan tangan kita karena di situ tempat paling kotor. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang terjadi di kita. Ini saya nyampein di daerah-daerah ya, di pulau-pulau jauh dari Pulau Jawa. Lombok misalnya. Lalu ada lagi di Batam. Di Batam itu 3.000 pelajar diperkirakan menjadi pengikut penyuka sesama jenis. Ini kalau di daerah-daerah begini, ratusan pelajar penyuka sesama jenis di Tulung Agung. Tuh, ini yang baru ketahuan, tak biasanya gunung es. Gunung es itu kecil kelihatan di ujung, di bawahnya besar luar biasa. Ini di daerah. Bagaimana dengan di kota besar? Tentu angkanya bisa mengagetkan. Beberapa tahun yang lalu saja ada penelitian menyebutkan bahwa 67% pelajar di 7 kota besar itu sudah pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Lalu ada sekitar 6 tahun atau 7 tahun yang lalu ada penelitian menyebutkan bahwa 99% anak SD sudah pernah menonton film porno dalam berbagai bentuknya. 99% disebutnya, Pak. Dalam berbagai bentuk ya, ada yang ringan, ada yang berat. Pokoknya, apakah orang tuanya tahu? Kebanyakan tidak. Kami saja yang ada pengajian anak-anak di rumah, itu anak-anak sampai mereka terbuka pada kami, tetapi mereka pesan benar, jangan kasih tahu ya. Berarti orang tuanya belum tahu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ini sebagian ilustrasi ketika hukum Allah itu ditinggalkan, maka yang terjadi proses kerusakan. Zuhara fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Sekarang orang nikah yang lakinya yang mencari perempuan, yang dilihat adalah apa? Cantik, manusiawi. Tetapi sering lupa, nggak cuman itu. Oh, sekarang tambahan ya, cantik, kaya apa enggak gitu ya. Tambahan. Agama jarang dilirik. Begitu juga perempuan. Orang tua sering nyari udah kerja apa belum, gitu ya. Yang terjadi kemudian mereka nikah, hidup tanpa pengertian agama, lalu punya anak, mendidik dengan cara tanpa agama. Lahirlah generasi-generasi yang nggak ngerti agama. Saya pernah ke Lampung, nganterin temen, mau ta'aruf sama orang tua, calon dia. Kuliah dulu dianya akhwatnya itu di Asyukriyah. Tinggal orang tuanya di Lampung. Mereka nggak pacaran. Untuk menunjukkan keseriusan datanglah ke Lampung. Saya anterin, nyasar-nyasar sekitar pukul 9 malam baru sampai ke rumah orang tuanya. Orang tua ini, nah ini yang jarang dilakukan nih Pak, sama orang tua sekarang. Nanya, berapa hafalan kamu punya Al-Quran? Bahkan beberapa hal dites. Misalnya, ini kondisi sekarang kayak begini, gimana pendapat kamu? Anak muda atau teman saya ini menjelaskan. Kita tuh ngobrol ada sekitar mungkin jam 10 baru selesai. Tanya ini, hadis tentang ini. Ngobrolnya walaupun tidak terasa seperti ya orang tua itu tidak bermaksud ingin membuat kesan ini seperti wawancara, tetapi saya menangkap itu. Dan saat itu saya bilang dalam hati saya,
Ini orang tua terbaik yang pernah saya lihat. Ini orang tua terbaik, dia ingin menyerahkan anak perempuannya, nggak ke sembarangan orang. Karena dia tanggung jawab dia, dunia akhirat itu. Jangan ke sembarangan orang, makanya dia kemudian memastikan bahwa orang yang akan dia serahkan anaknya ini adalah orang yang tidak membawa anaknya ke neraka. Dia ingin, setidak-tidaknya dia ingin tenang. Lalu setelah selesai kemudian, ini yang menarik, orang tua ini nanya. Tapi nggak ngelihat ke saya. Kalau ngelihat ke saya, berarti saya nanti yang ditawarin anaknya. Orang tua ini nanya, "Nak, kamu serius sama anak saya?" "Insya Allah, Pak." "Kalau memang kamu serius, kenapa nggak malam ini saja saya nikahkan?" "Gimana?" Speechless kan? Saya sama dia tatap-tatapan tuh. Lalu dia bilang, "Insya Allah, tapi saya minta izin dulu untuk nelpon orang tua saya." "Oh, bagus, silakan." Aduh, saya merinding nih. Pengen bener saya yang ada di situ gitu. Dia telepon sama orang tuanya agak panjang, orang tuanya biasa protes. "Gimana sih, kan katanya mau ta'aruf, kok tiba-tiba nih, gimana persiapannya, gimana maharnya, gimana?" Wah, segala macam. Orang tua perempuan ini nggak nyusahin. Pokoknya kamu punya berapa? Apa? Ini dipanggillah RW RT di situ. Kumpulin lalu nikah saat itu. Selesai. Urusan resepsinya nanti dibicarakan belakangan. Yang penting anaknya selamat, halal, karena anaknya jauh. Dia di Lampung, anaknya nggak tahu apa yang terjadi, namanya orang sudah lop-lopan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jarang terjadi. Nah, jadi anak muda, adik-adik saya, kalau nanti ketemu calon mertua kayak begitu, kalau perlu cari mertua kayak begitu. "Pak, mau nikah langsung nggak?" Itu berarti orang paling bertanggung jawab. Ikhwan fillah, belum lagi persoalan sekulerisme, pluralisme yang sekarang ini udah dijejelin luar biasa. Kita ini sudah jadi terbiasa misah-misahin urusan agama sama urusan dunia. Kita kalau urusan rezeki kita merasa boleh untuk korupsi, untuk sedikit-sedikit ngambil, kita ngerasa boleh deh. Sebagian kita. Padahal itu sama saja dengan memisahkan urusan dunia dengan akhirat. Nah, ikhwan fillah, apalagi urusan politik lah ya. Kita sudah luar biasa. Kita singkat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, inilah yang membuat kita perlu menemukan kembali nilai kemanusiaan mukminin. Nilai kemanusiaan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya kita sudah kehilangan, sebahagian kita sudah kehilangan nilai kemanusiaan kita, karena manusia itu artinya adalah orang yang terlahir fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasoronihi au yumajisanihi. Setiap orang itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maksudnya adalah situasi, kondisi pertama kali Allah menciptakan sempurna manusia, yaitu ketika kita ada di alam rahim, kemudian Allah bertanya, "Apakah aku Tuhanmu?" Lalu kita menjawab, "Qalu bala syahidna." Betul, engkau Tuhanku. Rasa ketakwaan yang tinggi itulah nilai manusia. Kalau manusia sudah mulai kehilangan ketakwaan, maka dia kehilangan nilai kemanusiaannya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dari sekian banyak yang harus dilakukan, ada satu hal, ada satu yang karena waktu saya ingin bahas, yaitu peran ayah atau suami yang hilang. Nah, buat anak muda, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi nanti menjadi ayah, menjadi suami yang seperti apa, dan ini juga ada hubungannya dengan perempuan tentu saja. Dan bagi bapak-bapak yang sudah punya cucu, masih ada waktu untuk mengingatkan. Kenapa, Pak? Harus diingatkan. Ikhwan fillah rahimakumullah,
Kalau anak kita hari ini sholat subuhnya nggak di masjid, dan itu adalah memang kebiasaan dia nggak pernah di masjid, apalagi nggak sholat, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memang tidak menanggung dosa anak, kita tidak menanggung dosa istri, atau dosa siapapun. Tetapi ketika orang-orang yang berada dalam pengawasan kita, karena ar-rijalu qaumun 'ala nisa, laki-laki itu pemimpinnya perempuan dan laki-laki itu pemimpin keluarga, maka kalau ada kita ngelihat, buat laki-laki kalau ngelihat istri misalnya nggak pakai jilbab keluar rumah, sholat asar menjelang maghrib misalnya, atau membiarkan istri melakukan perbuatan dosa, kita ngelihat, kita tahu, tapi kita diam, itu disebut jayus, dan itulah dosanya tuh itu. Kita masuk, laki-laki itu bisa masuk neraka karena membiarkan atau tidak pernah mendidik istri dan anak-anaknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu insya Allah di sini melakukan apa yang ingin saya katakan, yaitu memastikan bahwa istri setiap hari baca Quran, anak setiap hari baca Quran, karena itu kewajiban orang tua. Memastikan anak bisa baca Quran dan juga membaca setiap hari. Kalau anaknya jauh, telepon. Kalau dia sudah berkeluarga, pas ketemu, gimana nak kebiasaan baca Quran tiap hari? Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ketika itu tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah kerusakan. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, kenapa begitu? Karena laki-laki punya kewajiban untuk ku anfusikum wa ahlikum naro. Terutama laki-laki, sama perempuan, dan kita semua punya kewajiban untuk menjaga. Tadi ayatnya dibaca oleh Pak Imam. Dan karena bahwa laki-laki adalah pemimpin dari perempuan. Nah, ketika tadi saya membaca ayat hadis kullu mauludin, atau dalam Bukhari Muslim sanadnya, ma min maulidin yuladu illa yuladu alal fitrah fa abawahu. Walaupun terjemahannya sering disebut maka kedua orang tuanya, maka tetapi kalimat fa abawahu itu lebih dekat ke abah, laki-laki, lebih dekat ke laki-laki. Maka memang tugas paling besar dari keluarga adalah laki-laki. Laki-laki harus jadi pemimpin, dan perempuan harus memberi kesempatan laki-laki jadi pemimpin. Perempuan sekarang, tapi bukan yang di sini, di sono, Cipondoh, jauh. Seringkali merasa belum jadi perempuan kalau belum bisa nguasain laki-laki. Perempuan sekarang bahkan, atau istri sekarang, itu saya pernah dengar itu, Pak, udah nyapu belum? Bentar mah, Pak, nyapu dulu. Ini Mama lagi dandan siap-siap ke arisan. Nah, gitu. Pak, udah masak belum? Pak, anak gendong dulu tuh, nangis. Digendong bapaknya, nangisnya enggak berhenti-berhenti, akhirnya dikasih gadget, berhenti. Nah, ini bahayanya. Anak bayi, sekarang anak 3 tahun udah dikasih gadget, anak 4 tahun dikasih gadget. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, tapi tentu bukan perempuan di sini. Perempuan di sini kelihatannya 1-2 mah nggak ada. Masuk surga semua perempuan di sini, insya Allah, amin. Kalau udah datang subuh-subuh ke masjid, ini boleh jadi pilihan buat laki-laki. Nah, yang perempuan, kalau laki-laki pemuda datang ke masjid subuh, sholatnya di masjid, bilang sama bapak, Pak, cari tahu tuh siapa. Ya. Jangan dilepas tuh yang begitu tuh, jarang-jarang.
Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, setidak-tidaknya laki-laki itu dalam keluarga, ini kalau buat yang sudah sepuh, ternyata tidak melakukan ini atau melakukan banyak kesalahan di waktu muda, ketika masih muda, yang dilakukan pertama taubatan nasuha, yang kedua minta maaf. Kenapa? Jangan sampai anak kita nanti di akhirat nuntut, saya begini karena nggak diajarin sama bapak. Nah, kalau udah begitu repot. Nah, kalau ternyata kita ilmunya dapatnya sudah telat atau sudah di usia senja, minta maaf. Nah, dulu bapak belum punya ilmu, mohon maaf ya. Sama istrinya juga begitu, Bu. Selama ini bapak nggak ngajarin ngaji, mohon maaf. Bapak belum ada ilmu, bapak baru ngerti. Yuk sekarang kita sama-sama. Mudah-mudahan begitu. Saya menyebutnya situasi ini hadir di 3 momen ini. 3 momen ini saya menyebutnya sebagai empathy times. Ilmu psikologi menyebutnya parenting moment atau memorable moment. Di posisi yang mana? Di situasi yang mana? Pertama, di situasi sedih. Nah, buat anak-anak muda, ingat, jangan biarkan istrimu sedih tapi engkau tidak hadir di situ. Jangan biarkan ada anak sedih tapi enggak hadir di situ. Enggak boleh. Kalau ada anak sedih, anak nangis, itu enggak bisa nunggu, Bu. Enggak bisa nunggu, Pak. Yang bisa nunggu itu jomblo. Nah, kalau jomblo mau enggak mau harus nunggu. Kalau anak gak boleh nunggu. Anak nangis didiemin, salah besar. Nggak peduli anak kecil, anak umur 3 tahun, anak 6 tahun, 7 tahun, anak pulang dari sekolah wajahnya kelihatan semerengut, kelihatan nggak bahagia, sedih, entah itu dibully, entah itu kehilangan apa, entah nilainya jelek, maka jangan biarkan itu disebut dengan memorable moment. Memorable, parenting memorable. Itu disebut, saya menyebutnya dengan empathy times. Ketika itu anak sangat membutuhkan orang yang menghibur dirinya. Kalau nggak dapat, maka hilang kepercayaan sama orang tua, lalu dia dapat dari orang lain. Nah, disitulah mulainya dia nggak percaya sama orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tahu betul, persis tahu bahwa rasa sedih itu tidak boleh dibiarkan. Ketika pembantunya yang orang Yahudi sedih, Rasulullah hadirkan dan kemudian berdoa di hadapannya, ya Allah, lunturkan kesedihan anak ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih, Allah tidak membiarkan. Kenapa? Karena pentingnya momen sedih itu untuk mendapatkan tautan hati itu ketika sedih. Tapi jangan dijadiin modus ya, ngelihat perempuan sedih, momen gue dapet dia nih kayaknya. Tapi memang sampai-sampai Allah itu menghibur Rasulullah dengan ketika pamannya meninggal, istrinya meninggal, hiburannya apa? Jalan-jalan ke Sidratul Muntaha. Dan di dalam Al-Kahfi Allah juga menyebutkan sebagaimana saya tulis di sana itu fala'alaka ba'hun nafsika ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Memangnya engkau mau bersedih hati sampai mau bunuh diri kalau mereka enggak beriman? Allah mengingatkan dan Allah menghibur Rasulullah. Kenapa? Karena memang sangat penting momen untuk hadir ketika orang sedih. Ibu, anak remaja punya adik sedih, jangan dibiarin. Dek, kenapa dek? Kok kayaknya wajahnya merengut begitu? Bibir kok ditekuk kayak huruf U terbalik? Kak, aku punya nilai 3 gimana? Biasanya orang tua marah ketika anak nilainya kecil.
itu membuat down. Tapi kalau didorong, nggak ada orang bodoh. Jangan sampai orang tua bilang, ini bodoh amat sih, masa ya 3, bapak nggak pernah dapat 3 waktu kecil, paling 4, 5. Iya, ibu juga nggak pernah dapat 3, nggak dinilai soalnya. Nah, bahayanya ketika anak itu dibiarkan dalam keadaan sedih, seperti ini misalnya. Di sekolah, di lingkungan, setiap anak punya luka. Nah, dalam film ini luka itu digambarkan dengan retak-retak. Ada yang lukanya kecil, lukanya besar. Di sekolah dia dibully, dijelekin, luka. Ketemu tetangga, ketemu orang. Kalau yang melakukan luka itu atau memberikan luka itu orang dewasa, biasanya lukanya lebih besar dibandingkan luka yang diberikan oleh teman-temannya sekelas. Maka kemudian dia pun terluka. Di rumahnya dia berharap bisa menghibur dirinya, dia bisa menghilangkan rasa sedihnya dengan bertemu dengan orang tuanya, dibangga-banggain oleh orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya kemudian tidak memberikan itu dengan berbagai macam alasan, maka luka itu semakin besar. Nah, ketika luka itu semakin besar, rasa percaya sama orang tua itu semakin hilang, maka yang terjadi ikhwanillah rahimakumullah, kalau ada orang yang baiknya sedikit saja, maka dia bisa merasa tergantikan keberadaan orang tua. Walaupun cuman bilang sabar, cuman bilang begitu, Pak. Ah, biasa, tenang aja, nggak usah terlalu dipikirin. Atau sekedar nanya, ada apa? Kok kayaknya sedih? Itu aja udah senang banget. Apa yang bisa saya bantu? Ah, itu banget sih. Apalagi kalau nanyanya sama bapak-bapak yang kreditan mobilnya nunggak. Apa yang bisa saya bantu? Oh, banyak, Pak. 3 bulan kreditan mobil. Nah, masuknya narkoba dari sini, Pak. Narkoba itu dari perhatian. Masuknya, Bapak cerita saya tadi tentang anak yang mau kuliah di luar negeri kena HIV karena hubungan sesama jenis. Bapak tahu sejak kapan dia mulai itu? Pengakuan anaknya setelah diinterogasi akhirnya mengakui sejak kelas 1 SMP, Pak. Dan siapa pertama kali yang melakukan itu, yang merayu dia, yang bisa berhasil membuat dia menyerahkan keperjakaannya? Bukan keperjakaan itu, Maya. Menyerahkan apa itu, orang kotoran ya? Itu adalah gurunya, Pak. Gurunya. SMP, orang tuanya nggak tahu selama 6 tahun, nggak tahu anaknya. Dan ini bisa terjadi pada diri kita. Dia aktivis masjid, sholat subuh, sholat ya, jadi pengurus masjid, bisa kena. Kenapa? Ketika peran dia sebagai orang tua hilang, peran dia sebagai ayah hilang, peran dia sebagai suami hilang. Karena biar bagaimana istri harus diingatkan. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan di rumah, si laki-laki perlu tahu. Laki-laki perlu tahu apa yang dilakukan istrinya. Kenapa? Karena istrinya tanggung jawab dia. Jangan sampai dia nggak tahu istrinya melakukan hal. Kalau ada perempuan, istri sampai bilang begini sama suaminya, misalnya gini, nak, yang pinter nak, ya jangan kayak bapakmu no. Nah, itu kalau ada istri bilang begitu, itu artinya dia nggak bahagia dengan keberadaan suaminya. Entah salahnya dari istrinya, salah dari suaminya, nggak ngerti. Tetapi kalau ada istri melakukan itu, nah semangat, ayo belajar, bisa kok kamu 88, jangan kayak bapakmu no. Dulu ibu kawin sama dia karena kasihan, nggak naik mulu. Nggak ada yang di sini ibu-ibu begitu.
Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini masuknya lewat hal semacam itu yang berbahaya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, cara kerja otak manusia itu Bapak Ibu, sekali dapat kecewa dari orang tua, tersimpan. 2 kali, jangan sampai kayak kaki meja. Kalau sudah kayak kaki meja, atau kalaupun 3 seperti tripod ini, maka kokoh. Rasa tidak percaya pada orang tua, kokoh. Rasa tidak percaya pada teman, pada siapa, kokoh. Jangan sampai dia dalam dirinya itu, anak itu kokoh, hilang kepercayaan. Nah, jangan ngerokok. Rokok itu berbahaya. Anak kecil nggak boleh ngerokok. Waktu kecil mungkin bisa dibohongin begitu, Bu. Semakin dia besar, oh bapak gue ternyata ngadalin gue. Gitu. Ibu, lalu kemudian ada, Mah itu ada Bu RT di depan. Nah, bilangin, ibu lagi ke pasar. Kan ibu lagi di rumah, bilangin aja lagi ke pasar. Bu RT, kata mama lagi ke pasar. Apa belajar anaknya? Ngebohong boleh. Nanti bohongnya itu diterapkan ke ibunya, ke bapaknya. Karena dalam pikiran dia, bohong boleh. Supaya anak nggak suka bohong, walaupun kita suka ngebohongin anak. Kalau begitu dibilangin aja, nak nggak boleh bohong ya. Oh, berarti bilang nggak boleh bohong sambil berbohong itu boleh. Anak belajarnya sederhana saja. Hati-hati. Misalnya nih, kalau ada ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, nak makan. Kalau nggak makan nanti digondol kalong wewe. Agak sedikit, gede sedikit. Kalong wewenya kayaknya mirip emaknya. Kalong wewenya nggak ada. Lalu berpikir, oh berarti bohong. Akhirnya jadilah anak pembohong. Nancep di alam bawah sadar jadi pembohong. Setiap ngomong sama orang tua pengennya bohong aja. Bisa jadi begitu. Mak, itu siapa? Temen gitu ya. Pacarmu ya? Enggak, temen kok. Kok pegang-pegangan? Enggak cuma pegangan, ciuman juga, tapi temen kok. Gitu. Jika suatu peristiwa terjadi melibatkan respon emosional, sekali aja, cukup sekali saja, sudah nancep di alam bawah sadar, maka itu menjadi habit, kebiasaan, dan itu menjadi kepribadian kita. Hati-hati itu. Nah, ikhwan fillah rahimah, momen kedua sebelum 50 menit, momen kedua sakit. Jangan sampai nggak ada di waktu anak, istri sakit. Ketika istri bilang, aduh kepala pusing, jedotin aja mah. Hati-hati bilang begitu, walaupun bercanda hati-hati, orang lagi pusing, apalagi setiap awal bulan, kalau datang bulan maksud saya, perempuan itu hormonnya sedang kacau, konsentrasinya sedang kacau, garam disangka gula, ya, kopi bisa disangka coklat. Kalau sedang pusing, minimal, oh mudah-mudahan cepat sembuh ya mah. Minimal itu. Perempuan seneng Pak, langsung kelepak-kelepak itu. Walaupun gaji nggak disetor 40%, langsung bisa maafin suaminya itu kalau, aduh makasih ya Pak, aduh suami gue baik bener Pak, yang 40%. Momen sakit itu sangat penting. Bapak, Ibu sekarang tentu saja yang masih Allah titipkan istri, walaupun sudah tua, walaupun enggak istri saya mah orangnya kuat, udah biasa, enggak Pak. Perempuan tetap dia seneng, walaupun cuman, aduh maaf ya nggak bisa bantuin, Papa pijitin ya kakinya, walaupun sakitnya di kepala Pak. Yang dipijit kaki seneng saja, itu bisa sembuh tuh Pak sakit kepalanya, pindah ke kaki. Mijitnya sih. Lalu momen gembira. Nah, bapak-bapak muda yang punya anak masih sekolah SMA, kuliah, jangan lewatkan. Saya pengen cerita begini Pak. Saya dulu kelas 3 SD, tiba-tiba guru minta saya untuk
berpuisi di perlombaan pramuka satu kecamatan atau ya, kalau tidak salah itu. Padahal seumur hidup belum pernah puisi, belum pernah ngelihat puisi kayak apa, belum pernah ngelihat orang berpuisi kayak apa, sama sekali buta. Lalu pulang mau nolak, rasanya nggak sanggup nolak guru. Yusuf, kamu kamu puisi ya, kita kekurangan orang nih. Diam. Sampai rumah, pikiran kacau, nggak, pokoknya gimana puisi, kayak apa puisi. Wah pokoknya nggak karuan, jalan menunduk, mata pokoknya. Wah. Sampai di rumah, nggak karuan itu, lalu kemudian ketemu ayah saya. Ayah saya kelihatannya ngelihat wajah. Sini. Kenapa? Ya, saya diam aja. Kenapa? Kasih tugas puisi. Tapi puisi itu kayak apa sih? Oh itu. Lalu dia ke belakang ngambil kertas, nih puisi. Ada puisi, saya masih ingat. Puisi yang diperkenalkan oleh ayah saya adalah judulnya Ibu. Karya Khairil Anwar. Dan puisi itu yang saya baca di perlombaan itu. Lalu pas sedang perlombaan itu, padahal ayah saya seharusnya kerja. Lalu tiba-tiba pas saya mau berakhir puisi, tiba-tiba saya lihat ayah saya keluar sambil tergopoh-gopoh kayak orang buru-buru gitu. Sambil tangannya begini. Itu ya Allah. Bapak sampai sekarang 1 juta orang bilang ayah saya punya kesalahan, tidak ada di mata saya. Di mata saya ayah saya perfect. Kalau ngomong tentang apa-apa, saya selalu banyak yang saya sematkan itu ininya ke ayah. Ayah saya dulu melakukan begini. Menurut ayah saya begini. Saya sering ngomong itu begini. Kenapa? Karena bagi saya ayah saya itu momen apa yang paling berkesan itu. Saya nggak banyak ingat momen-momen yang lainnya sudah membahagiakan semua. Hanya gara-gara momen itu. Momen dia ngajarin saya puisi karena saya sedang pusingnya luar biasa. Yang kedua momen dia cuman begini doang. Ngedengerin pun mungkin enggak, dia saya mau berakhir dia datang. Di belakang sambil begini. Dia ngorbanin kerjanya untuk sekedar. Nah Bapak Ibu, kalau ada momen bahagia, anak dapat apa? Lulus. Jangan lewatkan itu. Kalau punya cucu, kasih tahu sama anak. Kalau ternyata anaknya nggak bisa sama sekali, kakek atau neneknya, bapak datanglah. Walaupun kemudian cinta si anak bisa jadi akhirnya tumpahnya ke kakeknya, neneknya, bukan ke ibu dan bapaknya. Ada seorang jemaah sering ketemu. Waktu bapaknya sakit di ICU, dia nggak mau nengok, Pak. Setelah kemudian beberapa hari bapaknya di ICU kok nggak pernah ini. Lalu dia cerita, enggak, belum nengok ini. Kenapa? Saya bilang, enggak nyaman aja ngelihat wajah bapak tuh kesannya jadi. Dia cerita, dia sering diomelin, kalau diomelin itu sampai dipelototin, sampai dipukul, sampai jadi kalau ngelihat wajah ayahnya tuh yang terbayang tuh rasa takut, rasa apa namanya? Dia enggak trauma jadi. Lebih ke trauma kalau dia jarang ngelihat bapaknya katanya sejak itu. Nunduk. Tapi orang tuanya nganggap itu ketaatan. Anaknya menganggap nunduk itu bukan ketaatan. Nggak sanggup ngelihat wajah. Bahkan di usia 40 tahun dia belum berani nikah, Pak. Karena terbayang laki-laki itu kayak bapaknya. Dia akan dipukuli nanti. 40 tahun dia belum nikah. Sampai kemudian akhirnya dia menikahnya sama orang yang anaknya dia guru, kebetulan anaknya privat, lama sama keluarga di rumahnya ngelihat ngelihat bapaknya si anak ini baik sekali sama istrinya, sama anaknya. Nah, ketika ibu si anak ini meninggal, dia mau dinikahin sama bapak itu, walaupun usianya jauh. Kenapa? Karena itulah satu-satunya lelaki yang dia tahu baik. Nggak mukulin orang tuanya, istrinya sakit ditemenin, udah cuma itu saja. Alhamdulillah Allah pertemukan dengan itu. Trauma itu luar biasa.
Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini terakhir. Baik, itu kurang lebih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di situasi yang sedang genting ini, yang bahkan kita keluarga nggak tahu apa yang terjadi dengan anak, dengan ponakan, dengan siapapun anggota keluarga kita, karena kehidupan kita sekarang sudah semakin individualis, industrialisasi memicu atau mendorong, seolah-olah mendorong setiap orang untuk mendewa-dewakan uang, yang akhirnya perhatian kepada nilai-nilai moral, agama, keluarga itu menjadi semakin tipis. Istri bekerja, suami bekerja, istri nggak bisa dididik oleh suami karena tiap hari juga bekerja, suami juga pulangnya malam. Sekarang banyak sekali hal yang terjadi seperti itu, dan akhirnya muncullah kesan atau persepsi bahwa mendidik itu menjadi sesuatu yang tidak wajib. Padahal mau istrinya kerja, mau istrinya enggak, tetap kewajiban suami. Uang istri adalah milik istri. Uang suami adalah milik istri, enak aja. Uang suami milik keluarganya semuanya. Suami tidak punya kewajiban untuk menyerahkan seluruh uangnya kepada istri. Suami hanya punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri. Nah, kalau kebutuhannya 80 juta sebulan, ya kasih 80 juta sebulan, walaupun gajinya cuma 5 juta. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati dan pikiran kita untuk lebih mendekatinya. Kehancuran itu di depan mata. Islam memang dijanjikan akan menang, tapi Islam tidak pernah dijanjikan akan menang di Indonesia. Lihat Singapura, dulu Islam. Lihat Rusia, dulu Islam. Lihat Spanyol, dulu Islam. Sekarang masyarakatnya, saya ketemu sama duta besar Azerbaijan, ngobrol, kebetulan senior di Gontor. Maksud saya, kiai saya sama-sama di Gontor, kayak saya bikin pesantren yang ala-ala Gontor gitu. Dia bilang kalau nanya sama anak sekolah SD kah, SMP, SMA ke orang Azerbaijan tentang apa pendapatmu tentang agama, rata-rata jawabannya, oh agama itu racun, merusak. Demi Allah dia ngomong begitu, Pak. Di Indonesia memang tidak begitu dan mudah-mudahan tidak pernah, tapi bisa saja terjadi. Azerbaijan itu negeri muslim, disebutnya negeri 1000 ulama. Bahkan kuburan Bukhari ada di situ. Tapi bisa kayak begitu, kenapa? Prosesnya sama kayak begini. Sedikit dan akhirnya hancur. Nah, inilah yang harus memunculkan keprihatinan kita. Sungguh-sungguh yuk kita belajar agama lebih tinggi. Siapa saja saya dan kita semua lebih banyak lagi menimba ilmu supaya kita tahu ke depan apa yang harus kita lakukan berdasarkan hukum Allah, dan itu berarti kita menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan bahkan alam semesta. Karena setiap kebaikan yang berasal dari hukum Allah itu artinya kita sedang membuat keseimbangan alam semesta. Setiap kita tinggalkan hukum Allah itu artinya kita sedang merusak alam semesta. Dimulai dari merusak diri sendiri, merusak keluarga, lingkungan. Nah, untuk itu yuk kita perbaiki sholat kita terutama. Sebenarnya ada 3 yang jadi bahasan, tapi waktunya tentu tidak cukup, insyaallah. Kalau bagi Bapak Ibu yang mau ikuti kajian parenting khusus setiap hari Senin menjelang buka saum sunnah di Masjid Al-Ukhwah Palem Semi, saya ada mengajar di sana, atau bersama-sama lah kita mendiskusikan khusus tentang smart parenting, tentang hubungan keluarga Islami lah, kurang lebih begitu, dibahas dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Semoga Allah
melindungi kita. Dan terakhir, hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya dan dosa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang tua, bapak ibu yang punya orang tua yang barangkali ingin menambah ilmu, waktu kerja barangkali kurang atau sudah banyak tetapi ingin memperkuat ilmu, insyaallah ini ada kegiatan yang dulu Pak Anung, Pak Randi, Bu Habibah pernah ikut, namanya pesantren usia emas. Insyaallah tanggal 24 besok kita melakukannya. Ini kurang lebih itu. Ini kalau ini hanya sekedar foto-foto teman-temannya Pak Anung dulu. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.